pagi di tengah wajahmu, ku tak menyerah. Kau Tuhan dan beriku bagiku bertobat di tempat kau hati, ku mengangkat aku berserah. Kau buktikan kau yang sembah, Yesusku. Setiap langkah percaya dengan sayamu, ku akan kembali di tengah badai. Ku tak menyerah, kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Aku berserah, kau kekuatan dan aku sembah, Yesusku. Padaku sayang, ku akan berbakti, bukan padaku. Ku tak menyerah, kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Bertobat di tempat hati, ku mengangkat jariku, aku berserah. Kau mengasihkan, kau yang ku sembah, Yesusku. Wajahku dengan sayangmu, kita semua yang siap dengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Selamat duduk Bapak Ibu yang saudara dikasih Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini
Kita sudah diberkati lewat pelayanan puji-pujian dari pelayan Tuhan. Selamat pagi, selamat berbakti beribadah di dalam rumah Tuhan. Apa kabarnya hari ini Bapak Ibu Saudara? Biasa. Bisa lebih keras lagi suaranya. Apa kabar hari ini? Amin, haleluya, luar biasa. Puji Tuhan, oleh karena anugerah Tuhan, saya pun juga boleh merasakan dahsyatnya Tuhan kita, luar biasanya Tuhan, sehingga pada kesempatan di pagi hari ini saya boleh melayani pelayanan firman lewat penggembalaan yang dipercayakan kepada saya dari Ibu Gembala, dan saya bersyukur. Saya selalu minta Tuhan untuk terus melayakkan saya, karena sesungguhnya untuk saya berdiri di tempat ini bukan karena saya pintar ngomong, bukan karena saya banyak pengalaman atau apapun, semua karena kasih karunia Tuhan, semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Itu saja yang boleh saya rasakan terus, bagaimana waktu demi waktu, tahun berganti tahun, Tuhan terus membentuk pribadi saya, terus memproses kehidupan saya, dan saya rindukan agar benar-benar pengalaman saya juga menjadi pengalaman Bapak Ibu Saudara semua bersama dengan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini saya akan sampaikan dengan tema memiliki sikap hati seperti Yesus. Apa temanya saudara? Memiliki sikap hati seperti Yesus. Kita baca ayat kita yang pertama sambil kita bagi berdiri semua untuk pembacaan firman Tuhan yang pertama ini. Di dalam Amsal 19 ayat 17. Amsal 19 ayat 17. Dikatakan, kita sama-sama baca ayat ini, Amsal 19 ayat 17. 1, 2, 3. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang lemah, memintai Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Baik, kenapa saya angkat tema ini? Karena kita saat ini, saya ingatkan lagi bahwa cepat atau lambat, saudara sadari atau tidak, di tahun ini memasuki sudah di tahun 2023, sudah banyak firman Tuhan yang digenapi, sudah banyak firman Tuhan yang sekarang kita lihat itu terjadi hari-hari. Buktinya kita baca di dalam 2 Timotius 3, kita lihat dulu. 2 Timotius 3 ayatnya yang ke 1 dan 2. 2 Timotius 3 ayat 1 dan 2. Dua Timotius, susah cari ya ini. 2 Timotius 3 ayat 1 dan 2. Keadaan manusia pada akhir zaman. Ayat 1 dan 2. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Hanya bagian A-nya saja saudara. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Ya. Bagian A-nya saja. Ayat 2A. Manusia mencintai dirinya dan menjadi hamba uang. Itulah keadaan manusia pada akhir zaman. Kenapa harus disebut duluan? Padahal banyak ya, kalau kita baca sampai ayat yang kelima itu banyak banget sifat-sifat manusia di akhir zaman. Tapi dimulai dari kalimat manusia akan mencintai dirinya dan dia juga cinta uang. Saya nggak bahas soal uangnya, tapi bagaimana manusia kecenderungannya hari-hari ini dia berpusat pada dirinya sendiri. Dia nggak mau pusing urusan orang lain. Dia nggak peduli dengan orang lain. Yang dia tahu hanya saya, aku, dan I.
Saya dan aku ya sama, doa sama aja. Berpusat pada diri sendiri, mencintai akan diri sendiri. Artinya manusia ego hari-hari ini akan semakin banyak, saudara lihat. Bukan hanya di luar saudara, mungkin ada di tengah-tengah keluarga saudara, mungkin juga ada di tengah-tengah gereja, pelayanan. Dan itu memang sedang terjadi hari-hari ini. Hari-hari terakhir, inilah masa-masa terakhir di mana Tuhan sedang menggenapi firman-Nya. Dan dengan keadaan seperti ini, saya mau mengingatkan saudara untuk kembali kepada kasih mula-mula, kepada kasih yang Tuhan ajarkan buat setiap kita, bahwa Yesus sendiri pribadi yang sempurna, yang tidak ada dosa sama sekali, tidak ada kesalahan sedikit pun. Waktu dia datang ke dunia, dia datang 100% Allah dan dia 100% manusia. Dan dalam keadaan manusia tidak ditemukan sedikit pun kesalahan ataupun dosa yang dia lakukan selama di muka bumi ini. Nah, pribadi inilah yang begitu sempurna yang kita harus pelajari terus sampai hari ini. Kenapa selalu banyak kali firman yang saya bawa itu ujung-ujungnya tentang karakter, saudara? Karena karakter itu harus terus dibangun terus-menerus, saudara. Apalagi kita punya anak-anak ya, anak-anak kecil itu kalau nggak dari kecil kita ajarin, nanti gedenya tuh kayak mana ya? Gak usah lah sampai gede, baru anak SD aja sekarang, lihat aja kelakuannya kayak apa. Udah yang pacaran lah, udah panggil papa mama lah, anak SD itu karakternya akan terlihat terbentuk waktu dia kecil. Nah, bagaimana anak-anak Tuhan? Karakternya selama ini apakah benar-benar seperti Tuhan Yesus? Kalau kita nyanyi lagu, saya mau seperti Yesus. Saudara mau apanya yang mau disamain dengan Yesus? Saudara mau ketemu apa dari pribadi Yesus? Tentunya karakternya. Salah satu karakter Kristus yang sampai hari ini tidak pernah berubah. Saya hanya bicara satu hal saja, saudara, karena banyak karakter Kristus yang harus kita pelajari terus. Yesus sebagai manusia, dia punya hati yang sangat berbelas kasihan. Betul ya? Banyak kali saya temukan cerita-cerita di Alkitab menyatakan Yesus yang penuh dengan belas kasihan. Orangnya nggak tegaan. Ya. Biasanya sasaran belas kasihan Tuhan itu kepada orang-orang yang seperti apa, saudara? Sasarannya adalah orang-orang sakit. Kemudian dia akan menaruh belas kasihan kepada orang-orang miskin, orang-orang yang kekurangan, termasuk kepada anak yatim dan anak yatim piatu, dan juga janda-janda yang berkekurangan. Kenapa saya harus tambahkan janda yang berkekurangan? Karena kalau janda kaya Tuhan kurang bukan diperhatikan, masih ada lagi yang perlu diperhatikan. Janda yang dalam kesusahan, yang dalam kekurangan, itu perhatian Tuhan. Termasuk anak yatim. Kok anak piatu nggak diperhatiin? Anak yatim itu yang nggak punya bapak ya, betul ya? Sama anak yatim piatu yang nggak punya orang tua. Itu banyak firman Tuhan bicara. Perhatikanlah janda dalam kesusahan dan anak-anak yatim. Nah, itu hati Tuhan itu bisa tergerak. Bahkan apalagi orang-orang yang kelaparan, yang kelelahan, itu menjadi sasaran kasih Tuhan untuk dia menyatakan. Lihat salah satu contoh, saya hanya catat beberapa ayat tapi saya tidak bacakan semua. Di Matius 14 Tuhan bilang Yesus menyatakan kesembuhan bagi orang sakit. Saya bacakan ya Bapak Ibu. Saya harus dibantu ini. Waktu Yesus melihat orang banyak yang mengikuti dia, karena di pengikut Yesus ini banyak. Orang yang mengikut dia ini macam-macam motivasinya, saudara. Ada yang mau dapat kesembuhan, ada yang mau dapat berkat. Rata-rata seperti itu sih. Mengikut Yesus karena mau sembuh, mau diberkati, mau cuan terus. Tapi saya percaya Bapak Ibu ikut Yesus bukan karena itu. Amin. Itu kalau bayi-bayi rohani, orang-orang yang baru kenal Tuhan, biasanya dicari itu. Jadi kepada Yesus pergi dia akan ikuti.
Dia akan cari Yesus. Nah, di antara mereka banyak orang sakit secara fisik. Dikatakan ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya. Matius 14 ayat 14. Saya ulangi, ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Yesus gak perlu dikomando, gak perlu dikasih tahu, gak perlu dikasih kode-kode. Dulu Tuhan ada yang sakit tuh Tuhan, gak perlu. Yesus asal dia melihat, tergeraklah hatinya dengan belas kasihan. Itu hati Yesus, saudara. Dia gak pakai nunggu-nunggu lagi. Dengan spontan, dengan cepat dia akan bergerak untuk menyembuhkan orang sakit. Yang kedua apa? Yesus tuh gak bisa lihat orang kelaparan. Bicara soal kebutuhan hidup, saudara. Lihat ya, Matius 15 ayat 32. Matius 15 ayat 32 berkata begini, lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Nanti mereka pingsan di jalan. Bayangkan perhatian Tuhan itu. Dia nggak ego aja, pokoknya dia sampaikan firman, dia sampaikan berita kabar baik. Lalu habis itu kelaparan, 3 hari ini Tuhan, terserah mau kelaparan, mau pingsan kek, mau mati di jalan. Emang Yesus kayak gitu modelnya? Gak gitu, saudara. Begitu pedulinya Tuhan akan orang banyak ini. Mereka haus lapar akan firman, dan ketika mereka terima kebenaran itu, Yesus yang menyampaikan yang namanya berkat jasmani, saudara. Mungkin sampai hari ini masih ada yang ragu akan berkat jasmani yang saudara terima dari Tuhan. Saudara, kalau Tuhan memberkati saudara itu satu paket. Berkat rohani juga berkat jasmani. Amin. Harus terima dengan Tuhan. Kalau cuma perkara makan minum, masa Tuhan mau biarkan kita mati kelaparan? Masa Tuhan mau biarkan kita makan batu? Atau puasa terpaksa zaman dulu-dulu? Benar itu terjadi, saudara. Kalau dengan kesaksian hamba-hamba Tuhan, khususnya GPDI, kalau udah merintis pelayanan di kampung, di desa, di dusun, itu bisa puasa 3 hari terpaksa. Nggak ada yang kasih makan. Cuma nggak ngerti yang namanya berkorban buat gembala, itu nggak ngerti. Jadi memang benar itu, benar-benar nggak makan itu puasa 3 hari. Tapi ya terpaksa, habis nggak jadi makan. Kalau sekarang, saudara pernah kelaparan? Saudara lihat ya, kafe-kafe yang di Pontianak, rumah makan itu berjamur sekarang. Betul ya? Coba kalau kita ke Serdang, di daerah Serdang, di daerah kekuasaan Putarigan. Saya kalau mau ke Serdang tinggal saja Putarigan. Oh, kafe mana yang baru yang belum kita kunjungi? Bukan makan berat sih sebenarnya, hanya ngopi-ngopi. Orang bilang ngopi-ngopi cantik gitu ya. Daerah Serdang tuh ada kekuasaannya. Di mana lagi ya? Kota Baru juga ternyata udah banyak juga tempat healing seperti itu. Apakah di Gajah Mada? Gak usah ditanya deh. Mana lagi? Purnama. Saya tadi dari Purnama. Oh, Ibu ya. Kalau nanti saya ke Purnama, Bu, kita mau nongkrong di mana, Bu? Makan di mana enak? Pasti Ibu tahu dah. Mana nggak sih? Bayangkan udah jarang makan di rumah, makannya di luar terus. Sudah dijadwal. Minggu depan, hari Senin saya kesini, Selasa, Valentine, minggu lalu tuh. Terus Rabu ngapain lagi? Kita ini banyak kali maafkan hamba Tuhan aja saya dengar meninggal itu bukan karena kelaparan, justru karena kekenyangan. Makan apa semua, ada makan yang penyakit, yang jantung, yang kolesterol, asam darah tinggi. Itu karena kebanyakan makan, saudara. Jadi soal makan itu Tuhan gak mungkin gak memberkati saudara. Amin. Itu janji Tuhan. Tuhan peduli banget yang namanya urusan perut, urusan hidup kita, jasmani kita.
Yesus pikir jangan sampai mereka pingsan di jalan. Bayangkan, jangan sampai pingsan di jalan. 3 hari loh mereka ngikutin Yesus. Dan mereka kenyang secara rohani, tapi mereka juga butuh makan secara jasmani. Sedemikian pedulinya Tuhan akan kebutuhan kita. Dia peduli, dia mengerti keadaan saudara. Di Matius 9 ayat 36, bagaimana pengikut Yesus itu diumpamakan seperti domba. Ya, firman Tuhan berkata begini, Matius 9 ayat 36. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Kita ini domba-dombanya Tuhan. Dia lihat kita sudah kelelahan, dia lihat kita sudah kesusahan, seperti domba yang lelah dan terlantar, saudara. Apakah Yesus membiarkan? Tidak. Dia tergerak hatinya dengan belas kasihan. Saudara, hari-hari ini minta belas kasihan Tuhan. Jangan minta belas kasihan manusia. Kadang kita suka mengharapkan, oh dia bisa nolong saya nih, oh dia bisa bantu saya nih. Ternyata apa saudara? Ternyata kita kena prank. Janjinya macam-macam, bisa nolong, bisa begini. Nggak bisa saudara, kalau saudara andalkan kemampuan manusia, saudara pasti kecewa. Bahkan ketika ada masalah apapun, saudara sulit mengungkapkan kepada orang-orang terdekat kita, mungkin itu pasangan kita, mungkin anak-anak kita. Nggak bisa. Satu-satunya bisa mengerti kita, peduli sama kita, hanya Tuhan Yesus. Amin. Dia pribadi yang tidak pernah mengecewakan kita. Dia pribadi yang selalu datang tepat pada waktunya. Kenapa dia begitu peduli? Karena kita ini milik Tuhan. Karena kita ini dicintai Tuhan. Bukan karena label, pangkat, jabatan, atau apapun. Kita dicintai Tuhan apa adanya. Karena kita ciptaannya Tuhan. Dia akan pelihara saudara. Dia akan berkati saudara. Saya coba mencari kata tergerak, hati yang tergerak itu dengan belas kasihan. Kalau dalam istilah dunia sekarang itu ada yang namanya simpati dan empati. Simpati dan empati. Apakah ada perbedaannya? Yang jelas tulisannya aja berbeda. Simpati dan empati. Dari 2 kata ini, mana yang sering saudara lakukan? Empati atau simpati? Dua-duanya baik saudara, dua-duanya gak salah. Punya rasa simpati, juga punya rasa empati. Tapi yang saya mau tekankan di sini bagaimana kita punya hati seperti Yesus dengan dilatih apa? Kita belajar empati. Empati itu bisa merasakan, turut merasakan. Kalau ada teman yang sedih, kita bisa juga rasa kayak sedih juga. Gitu. Tapi gak dibuat-buat ya saudara ya. Itu perlu latihan saudara. Hati yang seperti itu gak bisa sekali 2 kali. Berkali-kali Tuhan ajar. Kan kita mau dibentuk hatinya seperti hati Tuhan. Jadi ketika ada orang yang cerita, ketika dia kesaksian atau apa, kita merasakan, oh iya ya. Seandainya saya di posisi ibu itu, bisa gak ya saya melewatinya? Bisa nggak ya saya menghadapinya? Jadi empati itu mampu mendengarkan seseorang secara aktif. Tuh, kalau punya hati empati. Saya pernah dikerjain jemaat, bukan, tapi udah nggak di sini ya, jemaat baru. Karena mungkin masalahnya terlalu banyak, sampai badannya segini. Satu kali dia mau ke rumah, coba oke lah datang jam berapa? Tadinya dia bilang jam 10, oke lah jam 10 pagi bisa. Nggak taunya berubah jadwal. Dia bilang, Bu, saya bisanya jam 1. Waduh, ini jam tidur ini gitu ya. Ya udah deh, saya ngikutin maunya dia. Saudara tahu nggak? Dia ngoceh dari jam 1 sampai jam 3.
1 jam pertama saya masih ngerti, 2 jam berikutnya saya nggak tahu dia mau ngapa. Udah begini-gini saya atau tidur. Aduh, Pak, yang saya heran, dia nggak kasih kesempatan saya untuk ngomong. 1 kata 2 kata benda, oce sama 3 jam. Oh, Tuhan, cakap, ini masalahnya apa gitu? Ternyata masalahnya saudara dari masalah rumah tangga, masalah keuangan, masalah usaha, dia ceritain semua di lantai seperti itu. Ceritain semua ke saya. Nah bingung Mas, saya mau gimana nyelesaikannya. Yang saya ingat dia ikut arisan sampai 10 arisan, katanya gitulah ya. Dan keuangannya hancur lebur lah, usahanya juga bangkrut seperti itu. Bahkan suaminya mau cerai sama dia. Itu intinya gitu. Tapi saya bingung, gimana ya mau saking dia mau kita apa lah. Tapi saya belajar nggak puas saudara. Udah 3 jam ngomong, chatting. Ya ampun, berjilid-jilid saudara. Saya pusing, ini gimana jawabnya ya? Udah saya bilang, udahlah Bu, datang aja sama Tuhan, berdoa, nanti Tuhan selesaikan masalah ini. Udah, cepet. Apain lagi saya mau nasihatin? Orang kayak gini udah terlalu pintar saudara. Rasa-rasanya dia udah lebih ngerti dari saya firman Tuhan. Kadang dia ngomong firman Tuhan sih, tapi ya saya aduh, ini baru 1 saudara, ini baru 1. Saya coba berempati sama dia gitu, kadang-kadang dia tiba segini saudara, udah jauh tulang, nggak ada dagingnya lagi, saking stres, tadi tua banget, karena masih muda umur, masih 30-an. Berempati, mendengar seseorang secara aktif. Nah itu yang sering kali saya. Anda bisa merasakan dan menyadari perasaan orang lain, apalagi perempuan ya, banyak memiliki perasaan. Betul ya? Kalau laki-laki lebih ke logika, lebih ke pikiran. Jadi tapi hati-hati dengan perasaan, karena perasaan itu bisa menipu kita. Yang penting perasaan itu kita bawa kepada Tuhan. Biar perasaan manusia kita bukan perasaan manusia kita yang main, maksudnya begitu saudara. Tapi perasaan hatinya Yesus itu yang harus banyak berperan dalam hidup kita. Orang yang empati apalagi dapat menempatkan diri di posisi orang lain. Seperti itu, empati. Dan dia bisa peka. Seperti yang saya ceritakan tentang Yesus. Yesus sedang ngajarin kita seperti itu. Jangan jadi manusia egois. Jangan hanya mikirin diri sendiri. Lihat sekelilingmu. Ada orang-orang yang butuh ditolong. Ada orang-orang yang butuh. Kita doakan, kita dengar keluhannya. Sekali lagi, kalaupun dia menceritakan keluhan yang bukan berarti kita juru selamatnya. Kita tidak bisa menyelamatkan dia. Kita hanya mengingatkan dia datang sama Tuhan. Itu aja saudara. Sebenarnya kalau sebagai pendengar saya nggak perlu banyak nasihat sih. Saya tahu jemaat gua udah ngerti firman. Saya hanya bilang datang aja sama Tuhan. Minta penyelesaiannya dari Tuhan. Keputusannya dari Tuhan. Saya hanya pendengar, tapi keputusannya itu ada di tangan saudara dan sama Tuhan. Tahun lalu saya menyelesaikan masalah rumah tangga, keluarga muda, baru nikah. Aduh ribet saudara. Sampai saya sempat blokir nomornya, bayangkan. Seumur umur saya nggak pernah blokir nomor orang, apalagi jemaat gitu ya. Itu saya blokir saudara. Nggak tahu kalimatnya itu seperti apa nih kalimat begini gitu ya. Tapi udah tetap saya bawa dalam doa. Saya nggak bisa menyelesaikan masalah mereka. Masalah rumah tangga saudara sendiri yang menyelesaikan, bukan pendeta, bukan gembala. Pada akhirnya puji Tuhan, sudah bersatu dengan pasangannya dan sekarang sudah beribadah. Saya senang. Saudara, mari kita latih hati kita, hati yang peduli, hati yang mengerti bagaimana kita juga turut merasakan, peduli dan peka dengan kebutuhan orang lain. Hari-hari ini orang tuh banyak sakit saudara, bukan sakit jasmani. Kadang-kadang sakit apa? Sakit mental saudara. Orang bisa bilang sakit jiwa, dikira gila ya. Tapi kadang-kadang iya, jiwa dan mentalnya itu butuh ditopang, butuh disemangatin. Saya sendiri
Kalau bukan saya yang kuatin, siapa lagi? Kadang kayak orang gila kan depan kaca. Kemarin, kamu semangat ya? Jangan menyerah. Udah mau sampai finish. Ayo kamu harus kuat. Jangan duduk. Jangan lemah. Jangan terus bersedih. Itu saya memotivasi diri saya sendiri. Siapa lagi saudara? Jiwa kita, mental kita itu harus terus dilatih. Dikuatkan dengan diri kita sendiri dan dengan pertolongan Tuhan. Saudara lihat, tadi di Amsal dikatakan, Amsal 19, siapa menaruh belas kasihan kepada orang lemah, memiutangi Tuhan. Artinya tuh, waktu kita lakukan itu, kita peduli, kita empati, kita bisa mengerti keadaan orang lain dan kita bisa menolong mereka. Bukan hanya sekedar kasihan, empati ya saudara, tapi melakukan sesuatu. Seperti Yesus kan, dia bilang, aduh kasihan itu 3 hari ikut saya, mereka kelaparan. Habis itu, ya Tuhan sediakan makanannya. Terus ada seorang janda juga dalam kesedihan, dia lihat, dia bergerak hatinya, lalu dia bilang apa? Jangan menangis, ada tindakan. Jadi waktu kita bertindak, melakukan bagian kita untuk berbelas kasihan, untuk peduli, untuk mengerti kepada kebutuhan orang lain, terutama kepada orang lemah, orang-orang yang kesulitan, orang-orang yang kesusahan, orang-orang yang menderita. Firman Tuhan bilang apa? Memiutangi Tuhan. Artinya Tuhan tuh kayak ada hutang sama kita. Seperti itu. Tuhan tuh kayak punya hutang sama kita. Karena kita sudah lakukan sesuatu sesuai dengan perintah Tuhan. Menolong sesama, memberikan waktu, memberikan telinga mendengar. Saya dengar di Jepang, itu saking manusianya super sibuk, dari TK dari kecil mereka disiplinnya luar biasa. Mereka tuh kenapa banyak kasus bunuh diri, harakiri ya namanya, kasus bunuh diri. Itu karena keluarganya, pasangannya tuh gak ada waktu untuk dengerin keluhan mereka. Makanya sampai akhirnya seorang laki-laki bisa beli robot perempuan yang bisa melayani dia, yang bisa dengerin dia. Jadi kalau dia ngomong tuh ada yang denger pada robot tuh saudara. Itu parah banget di Jepang saudara. Nggak heran kasus bunuh diri itu banyak. Nggak ada yang mau denger, nggak ada yang mau peduli. Semua tuh kerjanya udah kayak robot, manusianya. Nggak ada kepedulian saudara. Aduh, ngeri banget. Apalagi kayak di Hong Kong saya lihat ada rumah, namanya rumah kapsul. Rumahnya itu segede taman, maksudnya apartemen. Ya ampun, tinggalnya itu cuma di tempat tidur itu aja. Gak ada kayak gelandangan deh, tinggal di situ lah. Daripada gak ada rumah itu sewanya pun mahal luar biasa. Siapa yang urus mereka gitu ya? Kasian amat tinggal di tempat seperti itu. Mana ada yang peduli? Orang-orang yang seperti itu. Tapi saya percaya anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan di tempat ini tidak seperti orang dunia ya. Marilah kita saling memperhatikan, saling mendoakan, ya, saling melayani. Ada kata saling, artinya ada dua pihak saya dan saudara. Ada satu lagi ayat firman Tuhan berkata seperti ini saudara. Seperti imam besar. Siapa imam besar itu? Imam besar itulah Yesus sendiri. Ibrani 4 ayat 15. Ibrani 4 ayat 15 dikatakan, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Saya ulangi, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Kenapa Yesus bisa merasakan
kesedihan kita, kesusahan kita, karena dia pernah mengalami waktu dia menjadi datang di dunia ini sebagai manusia, saudara. Dia kita bilang Yesus menangis, ada dia menangis. Dia sedih, dia ketakutan. Karena dia masih manusia waktu di dunia ini, makanya dia bisa merasakan, turut merasakan kelemahan-kelemahan kita, kekurangan-kekurangan kita. Dia tahu persis kok. Jadi hari-hari ini saudara, teruslah datang kepada Tuhan. Walaupun kita mungkin banyak dosa, kesalahan, pelanggaran, jangan pernah malu datang sama Tuhan. Saudara gak pernah akan ditolak sama Tuhan. Amin. Dia selalu siap menyambut saudara. Dia selalu siap menghibur saudara. Dia selalu siap menguatkan saudara. Dia siap menyediakan bahunya ketika saudara mau bersandar di bahunya Yesus. Saya pernah punya pengalaman supranatural, saudara. Ini benar-benar. Saya pernah bersandar di dadanya Yesus. Waktu saya sakit parah banget, saudara. Satu hari itu saya cuma tidur 3 jam, selebihnya berguling-guling. Itu kalau udah mah itu, aduh ampun deh, antara mati dan hidup lah gitu. Berguling-guling sampai suami saya udah bilang waktu itu, Pak Iwan bilang, ayo Pak kita ke mana? Karitas Bakti. Di mana tuh di belakang KFC. Mau masuk ke GD, sudah bosan. Panggil aja Siti. Nah, Siti pendoa, panggil di sini. Doakan saya. Saudara bayangkan dalam keadaan perut sakit, keringat dingin, udah yang kurang tidur, saya peperangan saudara sama Siti berdua. Ada pekerja satu lagi cewek namanya Tika, kami peperangan di situ doa. Pokoknya, wah saya doa terus, saya perkatakan firman, saya lawan sampai penyakit. Sampai akhirnya apa saudara? Saya kecapean. Iyalah, orang sehat aja doa begitu capek, apalagi orang sakit gitu kan. Sampai akhirnya saya udah lemas nih, udah lemas. Terus suami saya ngintip di mana tuh, di pintu. Dia ngintip, dia kaget saya udah lemas gitu, dikira saya mau pingsan kan. Baru saya duduk gini, dia pipi saya, mama, saya masih sadar, kira mau pingsan. Ayo kita mau gede. Usah saya bilang gitu. Itu saudara, suami saya itu peluk saya dari belakang. Waktu dia peluk saya dari belakang, saya rasa itu bukan tangan suami saya lagi. Asli benar. Itu seperti tangan Tuhan yang memeluk saya dengan lembutnya. Dan saya berbaring di dadanya Yesus. Saya rasakan damainya yang luar biasa, saudara. Sulit untuk mengungkapkan. Yang jelas ini masih sakit, saudara. Saya masih sakit. Tapi ini perasaan damai sejahtera dari Tuhan itu, rasanya sulit saya mengungkapkan hari ini, saudara. Sekian detik saya terbaring di dada suami saya. Yang saya rasakan itu tangan Tuhan dan tubuhnya Tuhan sendiri. Sampai akhirnya saya bilang, udah Pak, saya mau tidur. Saya tidur 2 jam, saudara, dengan nyenyaknya. Saya bangun dengan tubuh sehat. Sampai hari ini saya tidak pernah kena lagi sakit mah. Karena saya percaya mujizat itu Tuhan nyatakan. Bisa tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kalau ditanya sembuhnya karena apa? Minum obat apa? Tuhan Yesus yang sembuhkan saya. Saya dipeluk sama Tuhan Yesus. Saya rasakan itu benar kuasa Tuhan itu mengalir. Dimulai dari apa? Damai sejahtera yang luar biasa, saudara. Mari terus alami, saudara. Dia Allah yang peduli. Dia Allah yang mengerti. Dia sangat mengerti keadaan kita. Datang sama Tuhan. Dia akan memberikan pertolongan. Saudara tak minta pertolongan, Tuhan siap menolong, saudara. Asalkan kita mau datang sama Tuhan aja, Tuhan sudah siap mau menolong kita. Amin. Jangan pernah ragukan kuasa dan kasih Tuhan. Ketika kita mengalami kuasa Tuhan, kita juga pasti mengalami kasih Tuhan. Kasih itu dulu yang kita harus rasakan. Karena hati Yesus yang begitu luar biasa, penuh dengan belas kasihan, penuh dengan kasih karunia, dengan anugerahnya yang melimpah. Dan terus nikmati dan bagikan kasih itu kepada orang-orang lain. Ceritakan
kebaikan Tuhan itu. Sampai mereka juga mengalami hal yang sama seperti kita. Karena kita hari-hari ini butuh penguatan, saudara. Gak bisa kita berjalan sendiri. Makanya sekarang banyak komunitas-komunitas, termasuk orang-orang tua yang sudah pensiun. Itu yang bikin dia semangat apa tuh? Komunitas dia teman, sesama satu perjuangan. Yang ngumpul-ngumpul aja gitu, yuk kita kemana? Jogging bareng kayak arisan bareng. Itu kalau dia gak ada komunitas, dia akan kesepian. Dia akan kehilangan gairah hidup, saudara. Itu manusia dunia aja bisa lakukan itu. Tapi terlebih kita anak-anak Tuhan. Bukan hanya komunitas yang menolong kita, terlebih ketika kita datang sama Tuhan. Itulah pertolongan yang sesungguhnya. Kasih yang dari Tuhan. Nikmat itu terus, rasakan terus, saudara. Jangan sampai kita kehilangan momen ketika kita merasakan mujizat Tuhan. Pertolongan yang ajaib akan selalu saudara rasakan, akan selalu saudara nikmati di setiap harinya kita bersama dengan Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, saya tidak perpanjang firman Tuhan. Saya percaya kalau saudara datang dengan sungguh haus lapar akan Tuhan dan merindukan jamahan dan lawatan Tuhan, saudara akan menerima itu dengan iman saudara. Amin. Puji Tuhan. Kita mau bangkit berdiri sama-sama, kita mau datang kepada Tuhan. Segala persoalan yang kita